sudah nikah, kita tinggalnya di rumah kamu sendiri aja ya. Jangan bareng sama orang tuaku, apalagi sama orang tuamu, ucap Arni pada kekasihnya yakni si Wahab. Iya, tenang aja. Tapi nanti kamu gak usah kerja lagi ya. Kamu cukup di rumah aja gak apa-apa kan? Soalnya aku gak mau kamu itu capek, ucap si Wahab. Arni pun langsung menganggukkan kepalanya. Dalam hatinya, dia benar-benar senang sekali karena memang sebetulnya Arni ini sudah males banget bekerja. Memang Arni ini memiliki paras yang cantik dan siapapun yang melihatnya pasti bakalan suka. Yaitulah si Arni, dengan modal parasnya, dia dengan mudah bisa mencari pasangan sana-sini. Bahkan faktanya mantannya si Arni ini juga banyak sekali. Lantas kenapa dirinya sekarang betah sama Wahab? Ya tentu itu ada alasannya, yakni karena Wahab adalah pria yang pekerja keras dan dirinya itu sudah mapan berkat hasil dari kerjanya di kantoran. Uang pun juga sudah banyak dan Wahab orangnya ini sangat sederhana. Namun Arni ini betah bukan karena kesederhanaan si Wahab, melainkan karena uangnya. Dan Wahab ini sudah terlanjur baper kepada Arni. Akhirnya dia pun jadi tolol ketika sudah nyangkut soal percintaan. Meskipun Wahab tahu Arni ini tidak terlalu bekerja keras, bahkan tidak bisa memasak, dia berpikiran mungkin kelak Arni bakalan berubah. Dan ternyata anggapan yang dipikirkan Wahab itu sebenarnya sangat salah, namun Wahab tidak menyadarinya. Ayo pulang yuk, udah malam ini, nanti takut dimarahin sama mama kamu, ajak si Wahab kepada si Arni karena memang saat itu mereka lagi di taman. Iya ya udah. Aku juga besok masih harus kerja soalnya, jawab si Arni. Tapi nanti kita mampir dulu ya sebentar, beli martabak buat mama kamu. Iya boleh. Singkatnya setibanya di rumah Arni, Wahab langsung mau pulang karena besok dia juga harus bekerja. Ya udah kalau gitu aku mau langsung pulang ya. Loh, kamu gak mampir dulu? Enggak kan besok aku mau kerja. Lagian ini kan juga sudah malam, gak enak kalau diliatin tetangga. Oh iya, mama mana? Aku mau pamitan dulu. Akhirnya Arni pun masuk ke dalam rumah dan memanggilkan ibunya. Kemudian Bu Asri pun datang ke depan. Gimana nak Wahab? Aku mau pamit pulang dulu mah. Langsung pulang? Kok gak mampir dulu? Enggak mah, lain kali aja. Ini mah ada martabak buat mama. Yaelah nak, makasih banyak ya. Maaf jadi ngerepotin. Gak apa-apa kok mah, gak repot. Ya udah mah kalau gitu aku pamit pulang dulu ya. Assalamualaikum. Iya nak, hati-hati ya. Waalaikumsalam. Setelahnya Wahab pun pergi pulang dengan menggunakan mobilnya. Singkat cerita, 8 bulan kemudian, Wahab dan Arni sudah prepare untuk acara nikahan mereka dan kini telah siap semua. Dan tepat pada hari Minggu pagi, Wahab pun mengucapkan ijab kabul di rumah pengantin wanita dan disaksikan tamu-tamu undangan yang pada hadir kala itu. Dan semenjak itulah, Arni pun sudah resmi menjadi istrinya si Wahab dan kini dia juga sudah berhenti kerja di pabrik. Dan 2 hari setelah pernikahan selesai, Arni kemudian diboyong oleh Wahab ke rumahnya sendiri. Tak lupa sebelumnya, Wahab juga berpamitan kepada ibunya Arni kalau dia mau memboyong anaknya untuk tinggal di rumah bersamanya. Dan Bu Asri pun menyetujui keputusan anak dan juga menantunya itu yang katanya mau tinggal sendiri. Pagi itu setelah mereka selesai mandi dan sarapan bersama, mereka berdua pun langsung membawa semua koper dan barang-barang, kemudian dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Dan setelahnya mereka pun beranjak dari rumah itu. Arni kini meninggalkan ibunya dan juga adik laki-lakinya. Ma, aku berangkat dulu ya. Iya nak, kalian hati-hati ya dan sehat-sehat selalu di sana, ucap Bu Asri kepada anaknya yang melambaikan tangan dari pintu kaca mobil. Setelahnya mereka pun langsung menancap gas dan segera berangkat menuju ke rumahnya si Wahab. Dan setelah beberapa saat kemudian, sesampainya di rumah Wahab, mereka kerjasama untuk benar-benar rumah tersebut dan menata barang-barang bawaan dari rumahnya si Arni. Dan mulai sejak itu, Arni hanya berdiam diri di rumah, bersih-bersih rumah ketika Wahab sedang bekerja. Tapi tetap,
Arni ini gak bisa masak sama sekali. Padahal sebenarnya Wahab juga tidak terlalu menuntut Arni ini agar jago masak. Dia hanya berharap Arni ini bisa masak bukan sekedar untuk melayani suaminya. Namun Wahab berpikir, jikalau nanti ke depan sudah punya anak, ketika anaknya sedang lapar, masa iya dia disuruh harus beli sendiri? Meskipun sebenarnya bisa order makanan, tapi kan rasa kasih sayang sebagai orang tua ataupun sebagai ibu pasti akan menjadi kurang. Masa iya ntar pas nanti anaknya sudah dewasa, ketika dia sedang bernostalgia dan malah berucap dia kangen masakan yang dia order dari Gojek. Kan jadinya aneh, bukannya kangen sama masakan sang ibu, melainkan kangen dengan si abang Gojek yang biasa dipeseni makanan. Singkat cerita, 1 bulan Arni sudah tinggal di situ dan dia baru tahu kalau Wahab juga punya usaha sampingan di rumah. Dia ternyata invest uangnya di salah satu CV garment yang ada di pedesaan dan juga di toko sepatu di mall milik kawannya. Maka ketika Arni tahu pundi-pundi uang Wahab makin banyak, maka tambah sayanglah dia kepada si Wahab. Karena memang selama ini, bahkan setiap minggunya, Arni ini selalu dikasih jatah shopping dari si Wahab dan terserah uang itu mau diapakan. Sesekali Arni juga belajar masak di rumah. Namun ya gitu, hasilnya masih kurang. Dan kadang seringnya usai pekerjaan rumah selesai, Arni ini lebih ke malas-malasan. Bahkan dirinya ini ogah sekedar bertegur sapa kepada tetangganya. Singkat cerita, suatu hari Wahab ini mengajak Arni untuk menemui rekan kerjanya, yakni yang penjual sepatu di mall. Arni pun dandan rapi dan dengan mobilnya mereka langsung menuju ke mall tersebut. Setibanya di mall, Wahab langsung mengajak Arni belanja baju lebih dulu karena memang Arni ini si paling outfit banget. Dan setelah puas beli baju ke sana kemari, mereka pun kemudian langsung menuju ke kios sepatu temannya si Wahab yang bernama Sahil. Dan setibanya di kios milik si Sahil, Arni pun takjub ketika melihat ternyata tokonya gede sekali dan sepatu yang dijual pun juga mahal-mahal. Dia tidak menyangka Wahab menginvestkan uangnya di situ. Dan ketika Sahil muncul menemui si Wahab, Arni malah kagum karena pasalnya wajah Sahil ini putih banget dan rada ke Korea-Koreaan gitu. Arni pun sampai melamun saat diajak berjabatan tangan. Namun sadar setelah Wahab ini berdehem, dia pun langsung melepaskan jabatan tangannya tersebut. Kemudian Sahil pun menemui si Wahab dan menjelaskan tentang pemasukan uangnya bulan ini yang katanya lumayan dan Wahab pun akan segera mendapatkan bagiannya. Sahil ini adalah seorang pemuda yang masih lajang, belum menikah. Namun jika ditanya sudah kawin, maka dia menjawab sudah berkali-kali karena memang si Sahil ini sebenarnya doyan banget sama cewek. Dan waktu itu juga Sahil juga menawarkan sepatu keluaran terbaru untuk wanita dengan brand yang terkenal ditawarkan kepada si Arni. Dan Wahab pun menyuruh Arni untuk memilih dan dia akan membayarkan sepatu itu. Dan setelahnya pun Arni langsung memilih sepatu yang disukainya. Dan setelah dibayar mereka pun langsung kembali pulang ke rumah. Namun sebenarnya ada yang aneh ketika tadi berada di kiosnya si Sahil. Pasalnya si Arni ini suka curi-curi pandang menatap si Sahil. Karena memang dalam hatinya dia naksir banget sebab ketampanan si Sahil. Singkat cerita, di hari-hari berikutnya, tiba-tiba Arni ini ingin sekali ketemu sama Sahil. Padahal dia sudah menjadi istrinya si Wahab. Ya mungkin karena berkat ketampanan si Sahil, si Arni ini jadi terpikat dengannya. Dan benar saja, ketika suaminya sudah berangkat bekerja, diam-diam Arni ini selalu berkunjung ke mall untuk menemui si Sahil. Sahil pun awal-awalnya merasa heran, tapi lama-kelamaan dirinya juga jatuh cinta juga kepada Arni. Parahnya Arni ini berselingkuh di usia pernikahan yang baru bisa dibilang muda. Arni pun akhirnya diam-diam selalu jalan bareng sama Sahil dan bahkan makan bareng tanpa sepengetahuan si Wahab. Dan biasanya agar tidak ketahuan, Arni bakalan pulang sebelum Wahab ini tiba di rumah. Hari-hari pun berlalu, hubungan gelap antara Arni dan Sahil masih belum terbongkar. Dan Wahab yang sempat berharap dengan perubahan Arni sebelumnya, nyatanya tak kunjung mendapatkan hasil.
Arni kini di rumah malah tambah malas-malasan dan enggan untuk belajar memasak. Wahab sudah menasehatinya berkali-kali agar bisa merubah sifat malasnya tersebut. Namun Arni bilang katanya dia lagi gak mood. Akhirnya Wahab pun mengalah lebih dulu. Dia tak mau memusingkan suatu hal yang sebenarnya itu adalah hal sepele. Karena ia takut jika terlalu memikirkannya, malah dirinya yang akan tambah pusing. Dan karena sifat si Arni yang tidak mau berubah itu, akhirnya dia kini tahu bagaimana watak sebenarnya si Arni yang memang suka malas-malasan. Namun ya semua sudah berjalan, dia hanya bisa berharap Arni ini mau berubah agar bisa menjadi wanita yang lebih baik dan berbakti kepada sang suami. Dan ketika berada di kantor, Wahab melihat kawan-kawannya yang dibekalin oleh istrinya dari rumah. Dan Wahab pun senang banget melihat pemandangan tersebut. Kemudian dia yang lagi senyum-senyum dihampiri oleh salah satu kawannya. "Loh Wahab, kamu kan pengantin baru. Masa nggak dibuatin bekal sama istri sih dari rumah?" Nggak sempet tadi, soalnya bangunnya kesiangan, jadi buru-buru," jawabnya berbohong. Dia memang sengaja menutupi kekurangan istrinya yang tidak bisa memasak. Jadi tak mungkin kalau dirinya menjawab kalau istrinya tidak bisa memasak. "Loh gimana siap? Bukannya kalau pengantin baru itu sebenarnya harus mesra-mesraan tahu? Salah satunya ya buatin bekal buat suaminya pas lagi kerja," ujar kawannya. Iya, nanti mungkin lain kali aku minta dibuatin bekal. Kok kamu yang jadi kesel sih? Bukannya aku. Lagian lu juga mau nikahnya kapan? Udah nyaranin kayak gitu tapi elunya aja belum nikah, ujar si Wahab meledek kawannya. Akhirnya kawannya itu tidak bertanya-tanya lagi kepada Wahab karena telah diskakmat. Sementara Arni yang berada di rumah, dia malah kembali sibuk berduaan dan pergi dari rumah menghampiri si Sahil. Parahnya Sahil pun mau-mau saja karena dia juga sudah tertarik dengan kecantikan dan kemolekan tubuh Arni. Bahkan parahnya, usai hubungan gelapnya itu berjalan selama 2 bulan dan belum sekalipun ketahuan. Mereka berdua pun akhirnya melakukan kentu di rumah milik Sahil yang juga terlihat mewah. Itu pun yang mengajaknya adalah Arni sendiri, bukan si Sahil. Sahil pun yang diajak mau-mau saja, masa ya dia menolak tawaran gratis seperti itu. Akhirnya mereka pun melakukan hubungan tersebut dengan sangat cepat karena Arni juga harus segera pulang ke rumah sebelum Wahab ini kembali pulang ke rumah. Dan malam harinya ketika sudah ada di rumah, Arni langsung pura-pura manja pada Wahab untuk menutupi kelakuannya itu. Bahkan setelahnya, Arni juga mengajak Wahab untuk melakukan hubungan di ranjang. Dan malam itu pun terjadi pergumulan antara sepasang suami istri. Namun tentu Arni melakukan itu agar suaminya ini tidak curiga kalau dirinya telah berselingkuh dengan orang lain. Singkat waktu, beberapa minggu kemudian, Arni pun dinyatakan positif hamil. Dan ternyata dia hamil bukan karena Wahab, melainkan karena si Sahil. Pasalnya karena akhir-akhir ini, setiap kali ketemu sama Sahil, Arni ini jadi sering ngajakin si Sahil kentu di rumah miliknya. Dan bisa dipastikan kalau benih yang berhasil subur tersebut adalah milik Sahil, bukan dari Wahab. Karena Wahab jarang sekali melakukan hubungan dengan istrinya sendiri. Bahkan parahnya, Sahil pun kemudian menjanjikan sesuatu kepada Arni jikalau dirinya mau nikah dengannya dan meninggalkan si Wahab. Namun Arni hanya menjawab itu ntar aja karena sekarang dia masih belum bisa meninggalkan si Wahab. Hingga pada akhirnya suatu hari hubungan gelap Arni dan Sahil pun akhirnya ketahuan oleh Wahab sendiri. Suatu hari Wahab ini pulang lebih awal karena kantornya tiba-tiba meliburkan semua karyawannya hari itu. Dan itu pun menjadi kesempatan Wahab untuk mengecek usaha investnya. Dia tak langsung pulang ke rumah. Awalnya Wahab ini mendatangi usaha investnya di bagian konveksi, yakni di bagian garment. Dan itu aman-aman saja, keuntungannya juga semakin lumayan. Lalu setelahnya, Wahab mengunjungi kios sepatu milik si Sahil yang ada di mall. Namun setibanya di sana, Wahab tak mendapati Sahil di situ. Dan menurut penuturan karyawannya si Sahil, Sahil ini sudah balik ke rumah. Akhirnya Wahab pun memutuskan untuk berkunjung ke rumahnya si Sahil karena sudah lama juga dia tidak pergi ke sana.
Dan singkatnya ketika dia sampai di rumahnya si Sahil, dia langsung memencet bel pintu rumah. Namun yang sungguh mengejutkan, yang membuka pintu tersebut adalah sosok yang sangat dikenali oleh si Wahab, yakni Arni yang kala itu hanya mengenakan piyama dengan handuk di kepala seperti bekas setelah mandi. Begitupun dengan Arni yang juga terkejut ketika melihat kedatangan si Wahab, karena pasalnya tadi dia mengira kalau itu adalah tukang GrabFood, karena memang sebelumnya Sahil ini telah pesan makanan secara online. Sontak Wahab pun langsung marah dan memanggil si Sahil untuk keluar. Sahil pun kemudian menghampiri dan parahnya dia malah membongkar semuanya. Dia berkata mewakili si Arni kalau si Arni ini katanya sudah gak cinta lagi sama Wahab, dan bahkan dirinya mengakui kalau dirinya sudah meniduri Arni berkali-kali, dan hamilnya si Arni itu bukan karena si Wahab, melainkan karena dirinya yang telah mengentui si Arni berkali-kali. Mendengar hal itu, Wahab pun langsung marah dan dia kecewa berat sama si Arni. Akhirnya saat itu juga, si Wahab pun langsung mentalak si Arni, dan saat itu pun Arni sudah tidak menjadi istri Wahab lagi. Rasa setianya selama ini malah dibalas dengan pengkhianatan. Dan wanita yang sangat diidam-idamkan dirinya itu malah benar-benar telah menghancurkan dirinya. Wahab pun kemudian buru-buru pulang ke rumah. Hingga setibanya di rumah, dia langsung mengeluarkan semua baju-baju milik Arni untuk dibawanya pergi. Wahab sudah gak ada empati sedikit pun kepada si Arni. Padahal Arni kala itu masih hamil, namun dia tetap gak peduli. Selang beberapa jam setelahnya, Arni ini kembali ke rumahnya Wahab, mengambil barang-barangnya, dan bahkan kala itu dia pun diantar oleh Sahil. Bahkan setelah kejadian tersebut, dirinya yang sudah dikhianati oleh pasangannya dan juga kawannya sendiri, Wahab pun langsung mencabut semua dana investnya dari Sahil, dan Sahil pun mengembalikan uang milik si Wahab, semuanya, tak ada sisa sedikit pun. Bahkan parahnya, Bu Asri, ibunya si Arni, tidak tahu kelakuan anaknya tersebut. Dan ketika si Wahab memberikan kabar kepada mertuanya itu, Bu Asri pun terkejut kala mendengar kalau Arni sudah berselingkuh. Dan Bu Asri pun hanya bisa meminta maaf atas kelakuan buruk anaknya. Bahkan setelah itu, Arni malah tak ngasih kabar ke orang tuanya dan tidak pernah menghubungi ibunya sendiri ataupun sekedar pulang ke rumah. Singkat cerita, berbulan-bulan sudah berlalu, Wahab pun sudah move on dari Arni, namun tidak dengan dendamnya. Dia berniat membalas rasa sakit hatinya tersebut pada Arni dan juga si Sahil, rekan yang telah lama ia percayai, yang juga tega telah mengkhianatinya. Wahab pun kemudian akhirnya nekat mendatangi seorang dukun dan meminta dukun tersebut untuk menyantet Arni dan Sahil agar menderita hidupnya. Wahab pun kemudian menuju ke rumah dukun tersebut. Dia pun datang ke sana menggunakan motornya karena jalanannya tidak bisa ditempuh dengan mobil. Dukun tersebut bernama Barestu dan itu ada di desa sebelah yang jaraknya cukup lumayan jauh. Butuh sekitar 20 menitan untuk tiba di tempat tersebut. Hingga sesampainya di sana, Wahab pun langsung menceritakan permasalahannya. Yakni tentang rasa sakit hatinya ketika mendapati istrinya telah berselingkuh dengan rekan kerjanya sendiri. Saya ingin mengirimkan santet untuk mereka berdua agar hidup mereka tidak tenang dan bahkan menderita. Itu urusan gampang. Aku bisa melakukan semua itu dengan mudah. Tapi sebelumnya, untuk satu nyawa kamu harus membayar 5 juta. Bagaimana? Apakah dirimu sanggup? Wahab pun menyanggupi permintaan Barestu dan memberikan uang 10 juta kepadanya. Kemudian Barestu juga meminta syarat lainnya, yakni foto si target yang akan disantetnya. Dan itu pun juga sudah disediakan oleh Wahab. Wahab pun kemudian memberikan foto si Sahil dan juga si Arni kepada Barestu. Setelah menerima uang dan fotonya tersebut, Barestu pun langsung memulai ritualnya. Dia membakar kemenyan dan menempelkan foto si target dengan sebuah boneka kecil. Lalu foto itu diikatkan di boneka tersebut dan setelahnya diasapkan di atas bakaran kemenyan. Dan selang beberapa saat,
ada sebuah angin kencang yang masuk ke dalam ruangan tersebut, disertai dengan sebuah asap yang terbang meliuk-liuk, dan kemudian masuk ke dalam boneka santet yang sedang dipegang oleh Mbak Restu. Kala itu, Mbak Restu akan menyantet si Sahil dan membuat si Sahil ini anunya menjadi layu. Sementara untuk si Arni, Mbak Restu akan membuat kemaluannya Arni ini dibuat mengalami penyakit aneh dan sangat menjijikan. Dia akan mengalami gatal-gatal yang parah. Dan setelah ritual telah selesai, Mbak Restu pun kemudian berujar kepada si Wahab. Bawalah boneka ini. Kamu kuburkan boneka ini. Terserah mau kamu kuburkan dimanapun. Baik Mbah, saya mengerti. Dan setelah kamu menguburkan boneka itu, tunggu saja hasilnya. Dan nantikan saja kabar buruk yang akan menimpa orang yang kamu santet. Wahab pun mengaku paham. Dia pun kemudian langsung pamitan sama Mbak Restu untuk segera pulang kembali ke rumah. Namun ketika dalam perjalanan pulangnya, Wahab ini mampir terlebih dahulu ke salah satu makam yang ada di sekitar situ. Dan kebetulan di sana sangat sepi orang. Wahab pun kemudian menepikan motornya dan langsung bergegas masuk ke dalam makam tersebut dan mencari lahan yang masih kosong, dan dia pun mengetuk tanah di situ dan langsung menguburkan boneka media santet yang tadi diberikan oleh Mbak Restu. Dia melakukan aksinya itu dengan cepat sekali. Hingga setelah selesai menguburkan boneka tersebut, Wahab pun kemudian buru-buru bergegas kembali pulang ke rumah. Dan setibanya di rumah, dia langsung buru-buru pergi ke kamar mandi untuk cuci tangan, cuci muka, dan juga cuci kaki. Dan setelahnya dia merebahkan tubuhnya di sofa di depan ruang televisi. Dan kala itu dia berharap agar bisa cepat mendapatkan kabar dari kedua orang yang telah disantetnya itu. Dia tidak sabar melihat penderitaan yang akan dialami mereka berdua. Sementara di sisi lain, waktu ketika malam sudah mulai larut, tiba-tiba hujan turun dengan deras. Dengan kilat yang juga menyambar-nyambar di langit, menambah suasana malam itu menjadi sangat mencekam. Hawa dingin pun bahkan menembus masuk ke dalam rumah. Kala itu, di rumahnya si Sahil, tiba-tiba dia ingin buang hajatnya. Dia pun kemudian bangkit dan berjalan menuju ke kamar mandi. Dan setelah selesai dari kamar mandi, Sahil ini kemudian menuju ke dapur untuk meminum air putih. Tiba-tiba ada sekelebat bayangan melewati Sahil dengan sangat kencang sekali. Tubuh Sahil pun langsung merinding dibuatnya. Namun dia mencoba tidak berpikir aneh-aneh ketika melihat bayangan tersebut. Dan ketika dirinya hendak menuju ke kamar kembali, tiba-tiba dia dikejutkan dengan sebuah bingkai foto pernikahan Sahil dan juga si Arni yang jatuh ke lantai dan kacanya pun pecah berserakan. Astaga, pertanda apa ini? Ucapnya heran. Akhirnya saat itu juga, Sahil segera membersihkan serpian kaca yang berceceran di lantai. Namun tiba-tiba lampu rumahnya itu padam. Untung saja Sahil sudah membersihkan pecahan kaca itu. Sementara si Arni malam itu dia sudah tertidur pulas. Bahkan dirinya pun karena tidurnya nyenyak sekali, dia sampai tidak mendengar kalau malam itu sudah turun hujan. Bahkan suara guntur pun tidak ia dengar. Dan setelahnya Sahil ini tiba di kamarnya. Dia pun kemudian naik ke kasur dan menarik selimut dan mencoba untuk tertidur kembali dengan keadaan lampu yang masih belum menyala. Tetapi samar-samar pandangannya tersebut mengarah ke jendela kamarnya. Samar-samar dalam pandangannya itu, ia melihat ada seperti orang yang memakai baju putih serta memiliki rambut yang panjang berada di luar jendela kamarnya. Dan sosok yang mirip orang tersebut membelakangi pandangan si Sahil. Memang kala itu, meskipun jendelanya sudah ia kunci, namun dari sibakan gorden yang terkena angin, kacanya pun akhirnya kelihatan. Namun dalam pikirnya Sahil kala itu, pasti itu bukan manusia. Karena pasalnya, di luar sedang hujan deras banget, disertai dengan petir yang menyambar. Bahkan lampu juga padam. Mana mungkin ada orang yang berani berada di luar dan hujan-hujanan malam-malam begini. Sahil pun kemudian membaca doa-doa yang ia tahu dan berharap sosok tersebut agar segera pergi dari tempat itu. Dirinya masih terus saja berkomat-kamit membacakan doa sambil menutupi tubuhnya dengan selimut.
Ia iri dengan si Arni yang saat itu tidurnya pules banget, bahkan suara hujan pun tidak dia dengar. Hingga beberapa waktu setelahnya, hujan pun akhirnya reda dan sosok yang ada di depan jendelanya itu juga sudah menghilang entah kemana. Sahil pun akhirnya merasa lega dan dia pun akhirnya bisa tertidur. Namun ketika waktu sudah menunjukkan tengah malam lewat, si Sahil dan Arni harus mengalami mimpi buruk. Ketika itu keduanya bermimpi berada di sebuah tempat yang sangat gelap sekali dan berada di bawah pohon yang sangat rindang dan sepertinya pohon itu keramat. Mereka kemudian mencoba mengedarkan pandangannya, mencari keberadaan orang lain selain mereka berdua. Namun nihil, mereka tidak mendapati siapapun di sana. Hingga pada akhirnya, mereka dibuat terkejut ketika ada angin kencang menerpa tubuh mereka berdua. Dan setelahnya mereka melihat ada sebuah asap hitam tebal yang turun dari pohon besar tersebut. Asap itu meleuk-leuk dan berhenti tepat di hadapan mereka berdua. Dan dari asap itu tiba-tiba berubah wujud menjadi sosok buto yang sangat mengerikan sekali. Sontak Sahil dan Arni pun langsung terdiam kala itu. Tubuhnya kaku, bahkan berteriak pun tidak bisa. Sosok tinggi besar itu kemudian menyemburkan sebuah asap ke wajah mereka berdua yang baunya sangat busuk sekali ketika tercium oleh hidung mereka berdua. Bahkan setelahnya, sosok tersebut pun semakin mendekat ke wajah mereka berdua. Dan ketika berhenti tepat di depan wajah mereka berdua, akhirnya Sahil dan Arni pun langsung terlonjak bangun dari mimpi buruknya itu. Dan baru saja mereka terbangun dan napasnya masih belum pulih, terlihat masih ngos-ngosan. Mereka berdua malah dibuat terkejut kembali usai mendengar ada suara ledakan yang sangat kencang sekali tepat berada di atap rumahnya. Sontak Arni dan Sahil pun merasa heran dan mereka pun akhirnya memutuskan menuju ke depan karena penasaran dan mencoba melihat ke atap rumahnya. Namun nyatanya mereka tidak melihat apapun yang ada di atap rumahnya. Kosong melompong, hanya genteng saja. Akhirnya mereka berdua pun segera memutuskan masuk ke dalam rumah kembali. Namun ketika mereka hendak masuk ke dalam kamar, baru saja tiba di depan pintu, mereka berdua dikejutkan dengan kemunculan sosok tinggi besar yang sangat menyeramkan berdiri di hadapan mereka dan muncul begitu saja, tidak tahu dari mana datangnya. Tubuh keduanya pun langsung terbujur kaku, tidak bisa digerakkan sama sekali, bahkan mereka juga tidak sempat untuk berteriak. Dan selang beberapa saat keduanya pun akhirnya jatuh pingsan di depan pintu rumahnya yang malam itu masih terbuka. Dan setelahnya sosok tinggi besar itu pun meniupkan asap kembali pada bagian alat kelamin mereka berdua. Dan usai misinya tuntas, sosok itu pun pergi menghilang dengan sendirinya. Keesokan paginya, keduanya pun baru tersadar dan mereka juga bingung mengapa mereka berdua bisa tiduran di lantai apalagi di luar rumah. Kemudian Sahil pun mencoba melihat ke arah jam dinding dan ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 6:30. Loh dek, sudah 6:30 aku kesiangan. Aku mau mandi dulu ya. Akhirnya saat itu Sahil pun segera pergi untuk mandi karena dia harus berangkat ke mall untuk membuka kiosnya. Sementara Arni pun, dia juga buru-buru masak seadanya untuk sarapan Sahil. Akan tetapi saat dia akan masak, ternyata semua bahan masakannya pun sudah habis. Jadinya dia pun tidak masak. Untungnya kala itu di dalam kulkas masih ada roti tawar dan selai. Akhirnya mereka berdua pun sarapan dengan roti dan selai. Dan setelah sarapan seadanya, Sahil pun kemudian langsung berangkat menuju ke kiosnya yang ada di mall. Sementara Arni saat itu dia pun segera mandi karena entah kenapa pagi itu rasanya gerah sekali, tidak seperti biasanya. Namun ketika dirinya sudah berada di dalam kamar mandi, tiba-tiba dia merasakan pada bagian misfinya itu terasa sangat gatal sekali dan perih rasanya. Dia pun heran, iya kenapa? Akhirnya dia mencoba untuk membersihkannya dengan air, tapi masih tetap saja rasa gatal itu tidak menghilang. Dan bahkan dirinya itu dibuat terkejut ketika dirinya itu sedang buang air kecil. Yang keluar bukanlah air kencing, melainkan darah yang berwarna merah mengalir dari dalam kemaluannya. Sontak dia pun heran, padahal baru kemarin dia datang bulan, kok kini bisa cepat banget. Akhirnya saat itu pun Arni pun segera memakai pembalut.
Dan setelah selesai mandi, dia kemudian mainan HP sambil rebahan nonton TV dan nyemil roti tawar tadi yang masih sisa. Saat sedang enak-enak nyantai di rumah sendirian, tiba-tiba dia keganggu dengan rasa gatal yang dirasakannya pada bagian misfinya itu. Dan hal itu pun membuat Arni menjadi bolak-balik pergi ke kamar mandi untuk membersihkan area sensitifnya tersebut dengan menggunakan air yang banyak sekali. Dan setelah dirasa sudah mendingan, dia pun kembali lagi ke ruang tamu. Dan Arni pun baru ingat kalau semua bahan di dapurnya itu sudah pada habis. Hal itu pun membuat Arni harus pergi berbelanja. Terpaksa pagi itu pun Arni keluar jalan kaki dengan perutnya yang semakin membesar karena dia sedang hamil. Dia pergi menuju ke tukang sayur yang ada di komplek untuk belanja di sana. Dan ketika dirinya berada di sana, tiba-tiba rasa gatalnya itu kambuh kembali. Oh, Mbak Arni ini kenapa, Mbak? Kok kelihatannya gelisah gitu? Tanya ibu-ibu yang melihat kegelisahan yang dirasakan oleh Arni. Enggak apa-apa kok, Bu. Enggak apa-apa, jawab Arni berbohong. Segera Arni pun mempercepat belanjanya karena dia sudah tidak tahan sekali dengan rasa gatal itu. Ini Bang, sudah semuanya jadi berapa? Kemudian Arni pun langsung membayar dan segera pergi dari tempat itu. Dia bahkan berjalan cepat dan berharap agar segera sampai di rumah. Hingga sesampainya di rumah, dia langsung menuju ke kamar mandi dan lagi-lagi buang air kecil dan membersihkan bagian misfinya itu dengan air. Dan dia pun malah dibuat terkejut kembali ketika melihat ada cacing-cacing kecil yang keluar dari daerah kemaluannya tersebut. Sontak dirinya pun menjadi merinding, dia pun ketakutan dengan dirinya sendiri. Tubuhnya mendadak lemas, dia syok dengan apa yang baru saja ia alami. Dan ia tidak tahu apa yang sebenarnya sedang menimpa dirinya itu. Arni pun kemudian segera membersihkan apa saja yang keluar dari daerah kemaluannya. Bahkan setelahnya dia pun merasakan kesakitan pada daerah kewanitaannya. Kemudian Arni pun langsung mencoba menghubungi Sahil karena dia sakit sekali dan meminta suaminya itu agar segera pulang. Dia berucap kalau perutnya juga sedang terasa sakit banget. Akhirnya Sahil yang khawatir dengan kondisi kandungan istrinya itu, dia pun langsung memutuskan untuk pulang ke rumah dan menitipkan kiosnya itu kepada para karyawannya. Beberapa saat kemudian, Sahil pun sudah sampai di rumah dan dia segera mengantarkan Arni pergi ke dokter untuk diperiksakan. Dan dokter pun kemudian berujar bahwa kandungannya Arni ini baik-baik saja dan tidak terjadi suatu masalah apapun. Kemudian dia hanya diberikan obat pereda nyeri. Setelahnya mereka pun kembali pulang ke rumah dan Sahil pun memutuskan untuk tidak kembali lagi ke kios. Namun si Arni setiba di rumah, dia masih saja merintih kesakitan. Si Sahil pun hanya menyuruh Arni untuk meminum obatnya dan segera pergi tidur saja untuk istirahat. Kemudian Sahil menuju ke ruang tengah dan dudukan di ruang tamu sambil nonton televisi. Hingga sesaat kemudian, Sahil juga tiba-tiba merasakan gatal-gatal pada alat kelaminnya. Akhirnya Sahil pun mulai menggaruk-garuk ke alat kelaminnya itu karena sangat tidak tertahankan sekali rasa gatalnya. Dan ketika gatalnya tidak kunjung hilang, dia pun kemudian menuju ke kamar mandi, ingin buang air kecil dan sekalian mencucinya, barangkali gatalnya itu bisa hilang. Namun ternyata gatalnya itu masih tetap ada. Dan pada malam harinya, Sahil yang sedang dudukan di depan teras rumahnya, dia ingin mencari angin malam kala itu. Dia juga sumpek dari tadi di dalam rumah, mendengar ocehan rintihan dari si Arni yang katanya masih mengeluh kesakitan. Dan ketika sedang asik main HP dan ngopi, tiba-tiba Sahil ini mencium bau sesuatu, yakni bau singkong bakar. Hingga sesaat setelahnya, dia juga mendengar ada suara geraman yang terdengar jelas sekali di telinganya. Dia pun kemudian celingukan ke sana kemari mencari sumber suara itu, namun dia tidak mendapati apapun. Langit malam itu pun kemudian mulai mendung, pertanda sebentar lagi akan turun hujan. Dan benar dugaannya, selang beberapa menit, hujan deras pun akhirnya turun, hawanya pun menjadi dingin malam itu. Akhirnya Sahil pun memilih untuk masuk ke dalam rumah, kemudian dudukan di ruang tengah sambil menyalakan televisi. Sementara saat itu, Arni langsung menghampiri Sahil.
dan mengajaknya si Sahil untuk melakukan hubungan suami istri. Akhirnya setelah digoda oleh Arni, Sahil pun yang juga kepengen langsung menurut ajakan istrinya itu dan kemudian masuk ke dalam kamar. Padahal Arni waktu itu sedang hamil lumayan besar, akan tetapi dia ingin sekali melakukan itu dengan Sahil. Saat itu Sahil pun segera mengunci pintu kamarnya dan mereka pun mulai untuk bersiap-siap. Akan tetapi ketika mereka hendak memulainya, tiba-tiba Sahil ini terkejut karena anunya itu tidak bisa berdiri sama sekali. Padahal sedari tadi dia sudah terangsang. Dan itu membuat Arni kecewa karena sedang di puncaknya ingin berhubungan, tapi malah suaminya itu tidak bisa memuaskannya. Akhirnya Sahil pun tidak bisa berbuat lebih. Mereka pun kemudian tidak jadi melakukan hubungan, dan saat itu Arni pun menjadi cuek dengan Sahil. Arni pun langsung tidur, sedangkan Sahil tidak bisa tidur karena dia memikirkan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Dan saat itu Sahil menuju ke kamar mandi untuk buang air kecil. Dan setelah keluar dari dalam kamar mandi, dia yang hendak kembali ke dalam kamarnya malah dibuat terkejut ketika melihat ada bayangan hitam yang melintas begitu saja. Tubuhnya kala itu langsung merinding. Dia pun segera berjalan cepat menuju ke kamarnya. Akan tetapi, sesaat kemudian setelah Sahil sampai di kamarnya, dia mendengar ada suara yang mengetuk jendela kamarnya. Dia heran siapa yang malam-malam begini mengusili dirinya. Dia pun menoleh ke arah istrinya yang masih tertidur pulas dan tidak mendengar suara ketukan itu. Namun Sahil yang masih penasaran, dia pun mendekat ke arah jendela kamarnya dan melihat apa yang sebenarnya ada di luar. Dia pun kemudian menyibakkan gorden jendela kamarnya dan dia terkejut ketika mendapati ada sesosok wanita memakai baju putih yang sangat lusuh dengan rambut panjangnya. Ya, itu adalah sosok kuntilanak. Kemudian sosok itu pun membalikkan badannya dan menatap ke arah si Sahil. Sontak Sahil pun kemudian berteriak ketakutan dan setelahnya dia pun jatuh pingsan dan terkapar di lantai. Dan pagi harinya, Arni dibuat terkejut ketika mendapati suaminya yang malah tidur di lantai. Segera dia pun langsung membangunkan si Sahil. Sesaat kemudian Sahil pun tersadar dan kemudian merasa pusing pada kepalanya. Dia pun yang masih ngantuk memutuskan untuk tidur kembali ke atas kasur dan dia pun malas untuk berangkat menuju ke kios yang ada di malnya itu. Dan dia menyuruh karyawannya untuk jaga toko hari ini. Arni pun kemudian inisiatif untuk membuatkan teh hangat untuk suaminya itu. Dirinya pun kemudian menuju ke dapur. Dan karena air panas sudah habis waktu itu, dia pun kemudian memanaskan air sebentar. Dan setelah air itu masak, dia pun segera menuangkannya ke dalam teko yang berukuran sedang dan membawanya ke kamar sambil membawa gelas yang telah diisi dengan gula. Kemudian setibanya di kamar, dia pun langsung membuatkan teh hangat tersebut dan langsung diberikan kepada si Sahil yang kala itu sedang terbaring di kasur. Namun beberapa saat setelahnya, tiba-tiba Arni ini merintih kesakitan. Kemudian dia pun izin mau pergi ke toilet sebentar. Dia merasa ingin buang air besar. Namun setelah dirinya berada di dalam kamar mandi dan ketika dia sedang buang hajatnya, dia dikejutkan dengan kemunculan cacing yang keluar dari dalam duburnya. Sontak Arni pun langsung berteriak ketakutan melihat hal itu. Sahil yang ada di dalam kamar juga terkejut ketika mendengar teriakan dari Arni dan dia pun langsung segera menghampiri. Dan setelah pintu kamar mandi diketuk, Arni pun akhirnya keluar menemui si Sahil dengan wajahnya yang terlihat pucat sekali kala itu. Dan ia pun menceritakan apa yang baru saja dialaminya. Akhirnya setelah itu, si Sahil pun mengantarkan Arni lagi untuk pergi periksa ke dokter. Akhirnya si Sahil pun tidak jadi tidur karena dirinya harus mengantarkan istrinya untuk periksa terlebih dahulu. Singkat cerita, kini Wahab juga mencoba meminta bantuan kepada teman kantornya untuk dicarikan jodoh yang baik baginya. Dan salah satu kawannya itu menyarankan Wahab untuk kenalan dengan kerabat kawannya itu yang katanya baru saja lulusan dari pondok pesantren. Dan bahkan kabar dari keluarganya, dia juga sedang minta dicarikan jodoh yang kriterianya adalah sudah mapan. Dan katanya wanita itu juga cantik, ditambah juga tekun dan rajin ibadah. Wahab pun kemudian meminta dikenalkan dengan wanita tersebut.
Berbeda dengan Arni dan Sahil yang kini mulai setiap harinya mengalami keganjilan dan teror-teror aneh. Dan bahkan mereka ini terjangkit penyakit aneh yang sudah dikirimkan oleh Mbak Restu. Singkat cerita, sakit yang diderita Arni pun membuat perutnya yang sedang hamil itu merasa kesakitan. Bahkan tubuh Arni sekarang semakin kurus dan kusam tidak terawat. Arni juga jarang makan karena kalau makan semua makanan yang masuk ke dalam perutnya pasti akan langsung dimuntahkan. Hingga suatu hari, tak sengaja Arni ini ketika sedang bersih-bersih kamarnya, dia menemukan sebuah boneka pocongan di bawah lemarinya yang entah dia heran dari mana datangnya boneka tersebut. Bahkan yang lebih mengerikannya, ada bagian perut boneka tersebut telah ditusuk-tusuk dengan jarum. Dan ketika dia memegang boneka tersebut, tiba-tiba Arni pun langsung merintih kesakitan. Perutnya kembali terasa sakit. Rasa sakitnya itu tidak seperti biasanya, kini bahkan semakin menjadi. Sahil yang mendengar rintihan dari Arni pun langsung menghampiri ke kamarnya. Kemudian si Sahil pun menyuruh si Arni untuk meminum obat yang diberikan oleh dokter dan segera menyuruhnya untuk segera tidur. Singkat cerita, setelah keduanya mengalami penyakit aneh, akhirnya Sahil pun jadi gak fokus dengan usahanya. Bahkan kini ekonominya pun mengalami kemelorotan. Bahkan ia kini juga sering marah-marah sama Arni, padahal masalahnya sepele sekali. Bahkan ketika si Arni mencoba diantarkan oleh si Sahil untuk dibawa ke dokter, si Sahil ini malah bersikap cuek dan tidak mau mengantarnya. Akhirnya saat itu Arni pun tidak jadi ke dokter karena dia tidak kuat jika harus sendirian ke sana dan dia hanya mencoba menahan rasa sakitnya itu. Bahkan semenjak itu Sahil jadi di rumah terus, dia tidak berangkat ke mall lagi untuk berdagang. Dia kini hanya pengangguran di rumah. Arni yang melihat itu pun semakin kesal dan dia memarahi si Sahil karena kebutuhan uangnya sehari-hari semakin menipis. Dirinya malah tidak membuka kiosnya. Namun si Sahil yang dinasehati si Arni malah gak terima dan malah mengatain balik si Arni kalau dirinya itu hanya enak-enakan saja di rumah dan tidak ikut membantu dirinya bekerja untuk mencari uang. Pokoknya keduanya pun saling menyalahkan satu sama lain. Hingga si Arni ini yang juga terbawa emosi, dia pun mengatai suaminya kalau suaminya itu tidak bertanggung jawab. Dan alhasil Sahil pun tidak terima dikatain begitu. Dia yang sudah tersulut emosi, dia pun kesal. Akhirnya dia membanting sebuah vas bunga yang ada di ruang tengah. Dan setelahnya Sahil pun beranjak pergi ke depan rumah untuk mencoba menenangkan dirinya. Sementara Arni yang juga masih kesal, terpaksa dia harus membersihkan pecahan vas bunga yang pecah itu. Hingga di hari-hari berikutnya, mereka berdua pun semakin tidak akur dan saling menyalahkan satu sama lain. Dan terjadilah KDRT antara Arni dan Sahil. Kala itu, Sahil marah dan memanggil si Arni untuk mendekat ke arahnya. Namun si Arni yang melihat si Sahil sedang membawa pisau di tangannya, dia kala itu memang sedang kesetanan. Arni yang melihat itu pun langsung mencoba lari masuk ke dalam kamarnya dan segera mengunci pintunya. Dia pun ketakutan di dalam kamar itu. Namun si Sahil yang sedang kesetanan, dia langsung mendobrak pintu tersebut. Hingga akhirnya pintu pun terbuka. Sahil pun kemudian mendekati si Arni. Arni yang kala itu sedang hamil besar tidak bisa berbuat apapun. Hingga pada akhirnya Sahil pun langsung menusuk si Arni dengan pisau yang ada di tangannya di bagian lehernya. Dan saat itu pun Arni pun langsung tewas dengan darah yang bercucuran. Namun beberapa waktu sebelum Arni ini tewas, dirinya juga hendak meracuni si Sahil, yakni dia telah membuatkan minuman yang ada di dapur yang telah dicampur racun. Namun ketika dirinya melihat suaminya yang sedang marah, dia belum sempat memberikan minum itu dan dia langsung lari ke kamar, hingga pada akhirnya kini pun dia tewas. Dan setelah membunuh si Arni, Sahil ini tiba-tiba merasa haus. Dia pun segera menuju ke dapur untuk mencuci tangannya yang penuh dengan darah dan membuang pisau tersebut ke dalam tong sampah. Dan tiba-tiba matanya melihat ke arah sebuah es yang ada di meja dapur, dan itu adalah es yang tadi telah dicampur racun oleh si Arni sebelum dirinya tewas.
Tanpa pikir panjang, Sahil yang melihat es tersebut, dirinya langsung meminumnya sampai habis. Dia tidak tahu kalau di dalam minuman itu sudah ada racunnya. Hingga beberapa saat setelahnya, racun itu pun mulai bereaksi. Dan pada akhirnya, Sahil pun meninggal setelah keracunan. Dia pun terkapar di dalam dapur rumahnya. Dan jasad mereka berdua pun baru ditemukan warga esok harinya. Dan warga tersebut terkejut ketika mendapati keduanya sudah tidak bernyawa. Singkat cerita, sementara di tempat lain, kini Wahab sudah menikah lagi dengan kerabat yang sudah dikenalkan oleh kawan kantornya itu. Benar saja, wanita itu baik, rajin ibadah, pintar masak, dan nurut sama suami. Dan akhirnya kini Wahab dan Santi pun hidup bahagia. Tamat, cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.